bahwa terkait dengan koordinasi, kemudian juga dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung, kami telah melakukan penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap ya, dalam konteks tertangkap tangan. Ya. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung dan ternyata di sana sudah memang terhadap orang-orang tersebut sudah jadi tersangka dan sudah terbit surat perintah penyidikannya. Untuk kelanjutannya, penyidikannya tentunya nanti akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung. Ini tentunya dalam rangka sinergisitas penanganan tindak pidana korupsi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan Kejaksaan Agung. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati, Banten, Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka. Ada 3 kalau tidak salah. 2. Nah, jadi ini bagian rangkaian itulah kira-kira. Yang satu lagi Kejari HSU, Pak. Satu lagi penasihat hukum atau gimana, Pak? Penegasan aja latar belakang 2 orang itu. Nantilah kita lihat besok pagi ya. Kejari HSU. Yang jelas itu sudah saya jelaskan tadi bahwa yang diserahkan malam ini ada 2. 2 jaksa ya, 2 Pak. bukan. Yang di sana sudah kita tangani juga 2 tersangka. Jadi jumlahnya kurang lebih 4 lah. Ya, oke. Terima kasih teman-teman ya. Pak, untuk melimpah hari ini apakah karena ada tekanan dari jaksa-jaksa yang ada di... Pada malam hari ini kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima 2 terduga ya yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD ya, terhadap informasi dugaan tersebut. Sehingga dari kerjasama ini penyerahan terhadap 2 terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung di Gedung Bundan. Sehingga malam ini karena waktu juga sudah larut dan kondisi kita sudah sama-sama terutama yang diamankan tadi sudah cukup lelah, sehingga kami mohon waktu untuk memberikan penjelasan besok lebih lanjut di Kejaksaan Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Banten. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap 5 orang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengaminkan terkait OTT tersebut. Menurutnya, operasi tangkap tangan dilakukan pada Rabu, 17 Desember 2025. Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan 5 orang di wilayah Banten, kata Budi dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025. Budi tidak merinci siapa saja yang ditangkap dan perkara apa yang tengah diusut KPK, namun menurutnya, seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Siapa saja yang diamankan dan terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, kata dia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang ditangkap merupakan sosok oknum jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Kejati, Banten berinisial RZ. Oknum jaksa tersebut ditangkap karena diduga melakukan pemerasan. Saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT ini, Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian, kata Tanak saat dikonfirmasi pada Kamis, 18 Desember 2025. Baik teman-teman media, selamat malam. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung Tengah.
bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Teman-teman media, seperti apa kronologi, kemudian konstruksi perkara, dan apa saja yang menjadi barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini kami akan sampaikan secara lengkap pada konferensi pers Kamis besok. Pak Bupati, selamat malam Pak Bupati. Pak Bupati ya? Pemukulan nih Pak. Pak Bupati. Pada pemukulan nih Pak. Mengenai ini Pak. Ada penangkapan nggak Pak? Bapak kabur selama ini kabur kemana aja Pak? Selama ini kabur kemana aja? Saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Di rumah dinas. Pak, soal proyek apa Pak? Pak, soal proyek apa Pak? Siapa ya? Pak, mau soal proyek apa Pak? Siapa tersangka nggak Pak? Siapa? Sini aja Bang. Stop. Tim dokumentasi KPK. Sari. Ya. Dan anak 3 sisi Royal ya. Dari Lalat itu ke paket 1.000 liter. Pak, soal proyek apa Pak? Mana sih dong Pak? Pak. Baik teman-teman media, selamat malam. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung Tengah. Bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Teman-teman media, seperti apa kronologi, kemudian konstruksi perkara, dan apa saja yang menjadi barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini kami akan sampaikan secara lengkap pada konferensi pers Kamis besok.